ada monarki, ada bentuk-bentuk yang lain. Ternyata dukungan kepada demokrasi itu tinggi. Ya, elit juga saya lihat tinggi. Ya, kalau mau masuk ke pemerintahan, siapapun, apapun latar belakangnya, mendirikan partai politik, ikut pemilu. Tahun ini 18 partai politik. Jadi sebetulnya dari beberapa indikator Indonesia itu masuk kriteria konsolidasi demokrasi. Tetapi tentu saja kita ingin pendalaman demokrasi. Pertanyaan saya kepada nomor 2. Apa saja ya, nomor 2 ya benar ya? Betul. Nomor 2. Tadi 1 kan udah tadi kan? Nomor 2. Apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat kualitas demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi, alias pendalaman demokrasi. Siap. Demikian. Terima kasih Bang Godari. Sebenarnya ya kalau kita melihat kepada dokumen Astacita, ya Astacita itu adalah cita-cita ya, misi Prabowo Gibran itu ada 8. Dan yang paling pertama, saya ulangi lagi, yang paling pertama itu bunyinya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Artinya ini adalah poin yang paling penting. Nah, langsung menuju kepada pertanyaan Bang Kodari tadi ya, apa sih yang mau dilakukan konkretnya, mungkin seperti itu ya. Ini kalau misalnya lagi-lagi ya, saya nggak mau ngarang-ngarang, ini bukan kalimatnya Dede Prayudi ya, ini adalah kalimat visi misinya Prabowo Gibran. Jadi di sini ada 3 ya. Yang paling pertama di sini adalah menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas. Itu dulu ya. Yang pertama adalah itu karena pers di sini adalah pilar penting di dalam demokrasi. Jadi itulah dia yang pertama, dan yang kedua adalah menegakkan mimbar akademik sebagai sarana yang tidak hanya untuk tujuan-tujuan akademik saja, tapi sebagai sumbernya tumbuh kembang demokrasi. Ya, itu yang poin nomor 2 Bang Godari. Lalu yang poin nomor 3 adalah menjamin ya penguatan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat di muka umum. Jadi untuk penguatan demokrasi ya, menurut Astacita 3 poin inilah yang akan menjadi penegasan ya apa yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran. Terima kasih. Oke, luar biasa. Makin seru. Boleh ya. saya nambahin nggak? Kita punya waktu 20 detik, barangkali tanggapan singkat saja. Singkat saja. Bang Dede ini kan dari PSI, Partai Baru. Apa yang akan dilakukan oleh PSI untuk membuat demokrasi Indonesia menjadi lebih baik lagi? Oke, singkat saja. 10 detik, Bung Dede silakan. Ya, yang pertama itu adalah menjamin kesetaraan hak dan kewajiban ya. Jadi salah satunya yang kemarin Mas Kaisang sudah ucapkan di HUT PSI di Semarang ya, yaitu adalah menjamin kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Oke. Baik, pemirsa, usai jeda kami akan membahas terkait salah satu tema, yaitu terkait pemerintahan dan pelayanan publik. Ya, kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Lembaga lain yang punya otoritas untuk itu, tetapi sesungguhnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam sudah menerjemahkan secara progresif, secara maju sebetulnya. Dalam beberapa hal sudah memasuki untuk mendorong lembaga-lembaga hukum untuk bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan hukum maupun juga pemberantasan korupsi maupun penegakan hukum. Yang pertama soal hukum, sesungguhnya tidak jauh dari soal apa yang menjadi itu reformasi struktural, reformasi substansial, dan reformasi kultural. Sederhananya adalah bahwa 3 hal ini harus kita lanjutkan sambil memberikan catatan-catatan penting dalam soal misalnya penegakan hukum yang berkeadilan, yang berkemanusiaan, tetapi menjamin kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu misalnya soal pendekatan perubahan struktural, kita ingin tempatkan dalam semangat reformasi soal kelembagaan hukum, badan peradilan, dan sesungguhnya juga lembaga-lembaga dimulai dari soal penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Misalnya soal Mahkamah Konstitusi. Kenapa menjadi penting Mahkamah Konstitusi? Karena ini adalah sebuah lembaga yang kita harus percaya betul sesungguhnya, karena ini adalah lembaga pengawal konstitusi. Walaupun sebenarnya posisinya adalah negatif konstitusi, negatif legislation, begitu. Tapi menjadi penting karena tupoksinya, kewenangannya itu kurang lebihnya berkaitan dengan yang kita percakapkan ini, yaitu konsolidasi demokrasi, pemerintahan, kemudian juga pemerintahan korupsi, dan seterusnya. Jadi peristiwa yang terjadi belakangan di MK itu juga akan diangkat oleh Ganjar Mahfud untuk mengelaborasi lebih jauh tema pada malam hari ini? Salah satu tema, karena memang itu dihadirkan oleh KPU, tetapi titik sentral kita salah satu adalah yaitu dalam rangka perubahan struktural, yaitu memberikan reformasi yang berkelanjutan terhadap lembaga-lembaga hukum ini. Dan demikian juga badan peradilan.
dan juga sebetulnya kepolisian juga dan kejaksaan. Karena ini menjadi bagian nantinya untuk menegakkan hukum di dalam pemerintahan Ganjar Mahfud. Yang kedua soal yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia. Memang ini tidak bisa dipisahkan dari soal pembangunan keadaban Indonesia. Sebab prinsipnya adalah jikalau ada pelanggaran HAM, maka tentu ada proses untuk tahan menjadi penting untuk menjawab sejauh mana misalnya pemerintahan di bawah Ganjar Mahfud itu bisa menangkap semangat aspirasi penderitaan rakyat untuk bisa diwadahi. Dan kemudian juga soal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Korupsi itu adalah extraordinary crime, itu kejahatan luar biasa. Maka semangatnya juga itu seluruh bangsa harus bergotong royong bersatu untuk mencegah dan melakukan pemberantasan dengan pola-pola luar biasa juga. Walaupun juga ini ada kepolisian, ada kejaksaan, tapi ada juga KPK yang kita letakkan sebagai sebuah lembaga untuk bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi. Nah, khusus misalnya soal penguatan demokrasi, karena itu akar. Tadi kawan-kawan sudah menyampaikan soal indeks, khususnya indeks demokrasi. Yang turun tadi menurut Pak Andi. Itu menjadi penting karena inti dari seluruh proses bernegara kita, politik bernegara kita adalah soal demokrasi. Makanya demokrasi kan diatur oleh konstitusi. Nah, untuk itu maka yang memastikan soal demokrasi itu adalah justru dalam perspektif sistem pemerintahan kita yaitu presidensial, yaitu presiden sama-sama mewakili presiden. Dan untuk jadi itu nanti, menjadi visi misi program Ganjar Mahfud untuk bisa menuju kepada penguatan demokrasi. Karena itu ada relasi dengan upaya untuk membangun kedaulatan di bidang jadi semua sub tema ini menurut tim TPN Ganjar Mahfud itu saling terkait dan sudah siap. Nanti yang lebih banyak ngomong kira-kira Pak Mahfud atau Pak Ganjar ini kalau kayak gini mungkin pembagiannya ini Bang Firman. Capres kan? Iya, ini kan calon presiden. Jadi pasti akan capres dulu yang akan ngomong ya. Tapi dan nanti pasti juga Pak Ganjar akan menyampaikan dari pendekatan makro. Tapi juga ada sejumlah peristiwa, contoh-contoh yang bisa diangkat, bisa menjadi bagian dari pengalaman masyarakat, dan itu diangkat dalam sebuah kebijakan dalam visi misi program. Tapi kalau Bang Andi kalau bicara soal penguatan demokrasi dan juga soal pemberantasan